Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,22% di level 16.682 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah di awal pekan dengan mencoba mendekati level 16.700-an per dolar Amerika meski indeks dolar Amerika masih bergerak lesu. Dikutip data Tartia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah di 0,22% di level 16.682 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka melemah di 0,03% di 16.640 rupiah per saham. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi melemah tipis di 0,09% di 98,900, di mana di sepanjang awal Desember pergerakan indeks dolar Amerika cenderung bergerak volatil dan melemah. Pelaku pasar global tengah menantikan keputusan suku bunga The Fed di Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu rilis data inflasi PCE Amerika Jumat lalu yang menunjukkan inflasi melandai di September memperkuat ekspektasi pasar akan pemangkasan suku bunga. Berdasarkan CME Fed Watch Tool, saat ini pasar memproyeksikan peluang sebesar 88,4% The Fed akan memangkas suku bunga di 25 basis point. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Saya akan coba sampaikan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.697 rupiah. Sementara posisi saat ini pelemahan terpangkas di 0,16% di 16.673 update sesudah penutupan. Kemudian terhadap euro di 19.423 rupiah, pound sterling di 22.250 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,53 rupiah. Ke topik pilihan pemirsa, indeks harga saham gabungan kembali menyentuh level tertinggi baru di 8.704 pada akhir perdagangan sesi pertama Senin 8 Desember 2025. Tim riset sekuritas menyebutkan secara teknikal IHSG masih dalam tren bullish dengan katalis utama yakni ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan oleh The Fed pada FOMC periode Desember yang akan digelar di pekan ini. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,83% menyentuh level tertinggi baru di level 8.704 pada akhir perdagangan sesi 1, Senin 8 Desember 2025. Dari 11 indeks sektoral, sebanyak 10 indeks sektoral menguat menopang kenaikan IHSG, sedangkan satu indeks sektoral lainnya tergelincir ke zona merah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar adalah sektor kesehatan yang naik 2,62%, sektor infrastruktur naik 2,54%, dan sektor teknologi yang naik 2,30%. Dari pergerakan saham, sejumlah saham yang hijau dengan nilai transaksi jumbo berkontribusi pada penguatan IHSG ke level all-time high baru. Berdasarkan nilai transaksi terbesar, saham Bumi memimpin dengan transaksi sebesar 682 miliar rupiah. Disusul saham Gotoh yang ditransaksikan sebesar 668 miliar rupiah, saham Dewa mencapai 563 miliar rupiah, saham Koin senilai 463 miliar rupiah, dan saham Energi dengan nilai transaksi sebesar 396 miliar rupiah. Terkait pergerakan IHSG, MNC Sekuritas memposisikan IHSG pada Senin 8 Desember 2025 diperkirakan menguji 8.709. Namun skenario terburuk mengarah kepada koreksi ke 8.410 sampai 8.516. Tim riset mencatat terbentuk support di level 8.592 dan 8.553, sedangkan resisten di 8.709 dan 8.769. Sementara itu, BRI dan Reksa Sekuritas memposisikan IHSG berpotensi menguat selama sepekan. Tim analis BRI dan Reksa Sekuritas menyebut secara teknikal IHSG masih berada dalam tren bullish, dengan potensi menguat menuju resisten 8.655 hingga 8.670 dan support di 8.555 hingga 8.610. Tim riset BRI dan Reksa Sekuritas menyebut katalis utama bagi IHSG adalah rapat The Fed periode Desember yang diperkirakan akan menghasilkan pemangkasan suku bunga acuan. Ekspektasi tersebut telah mendorong Wall Street mendekati rekor tertinggi. Jika benar terjadi, pemangkasan suku bunga dapat melemahkan dolar Amerika Serikat dan meningkatkan aliran dana asing ke pasar Indonesia menjelang akhir tahun. Sementara itu, berkaca pada pergerakan pekan lalu, IHSG mencatatkan kinerja positif selama sepekan pada 1 hingga 5 Desember 2025. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, IHSG menguat 1,46%.
ditutup di level 8.632. Aliran dana asing tetap positif, di mana sepanjang pekan lalu net buy asing tercatat sebesar 2,48 triliun rupiah, melanjutkan tren net buy pekan sebelumnya senilai 992,41 miliar rupiah. Berbagai sumber untuk ID Action. Informasi emiten pemirsa, PT Adi Armada Sarana Armada Tbk maksud kami atau ASA memperoleh fasilitas kredit sebesar 500 miliar rupiah dari QNB Indonesia yang seluruhnya dialokasikan untuk pembelian unit armada baru. Hal ini dilakukan sebagai upaya perseroan menjaga momentum bisnis penyewaan kendaraan yang positif hingga saat ini. Direktur Utama PT Adi Sarana Armada Tbk atau ASSA, Projo Sunaryanto, menjelaskan rencana pembelian armada baru tersebut sejalan dengan alokasi belanja modal tahun 2025 sebesar 1,5 triliun rupiah. Hingga September 2025, perseroan telah menyerap 1,04 triliun rupiah belanja modal, terutama untuk pembelian armada baru. Saat ini total armada roda 2 dan roda 4 perseroan mencapai 30.000 unit. Manajemen perseroan menekankan didukung dengan proyeksi bisnis penyewaan kendaraan yang terus berkembang, perseroan mengambil langkah peremajaan dan penambahan armada baru untuk menjaga momentum kinerja positif hingga beberapa tahun ke depan. Diketahui kinerja keuangan perseroan hingga kuartal 3 2025 menunjukkan tren positif. Pendapatan konsolidasi tumbuh 21% year on year menjadi 4,41 triliun rupiah. Lini bisnis penyewaan kendaraan atau Autopool mencatat 1,2 triliun rupiah atau naik 4% year on year dengan kontribusi 34% terhadap total pendapatan. Stabilitas bisnis ini topang pelanggan B2B dengan kontrak tahunan yang menjaga tarif dan utilisasi tetap solid. Mencapai kinerja ini menjadi sinyal kuat kebutuhan akan layanan sewa kendaraan perseroan terus meningkat dengan basis pelanggan yang beragam. Perseroan optimis target pertumbuhan segmen rental sebesar 5 hingga 10% dapat tercapai hingga akhir tahun. Berbagai sumber ada Exchange. Dan secara teknikal pemirsa, saham ASA di sepanjang perdagangan hari ini bergerak fluktuatif dan sempat menembus ke level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan Jumat lalu di 1180 pada pembukaan sesi pertama pada pagi tadi, dibuka menguat di 1185. Beberapa menit pasca pembukaan, saham ASA tertekan ke zona merah di 1175. Kemudian berbalik arah menguat ke 1210. Kemudian pukul 11 dan pukul 12 penguatan terbatas. Dan saat ini posisi ASA menguat di 1,27% di 1195. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa, pergerakan saham ASA dalam beberapa bulan terakhir. Di perdagangan awal Juli masih bergerak di bawah level 1000-an, 765 menguat ke 845, 915, 840, kemudian November mengalami penguatan signifikan ke 1100-an dan di perdagangan hari ini intradaynya sempat ke 1210, namun di pembukaan sesi kedua posisi penguatan terbatas hingga saat ini di 1195 menguat di 1,27%. ASA penguatan terbatas telah menembus ke level intraday tertinggi paling tidak dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi PER-nya di 9,37 kali, PSR-nya di 0,74 kali, PBV-nya sudah berada di atas 1 kali, 1,99 kali, dan PCFR di 4,03 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan kembali mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa. Kami akan segera kembali.